Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron sebagai peserta program profesi kedua masa jabatan tahun 2022. Pada kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada program PPG yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 bulan Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pembelajaran doa ini seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran kita dengan baca doa. Ya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin baca doa pada kesempatan pagi hari ini. Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu, baca dalam hati, mulai. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak yang hari ini sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, sebelum masuk materi pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu beberapa siswa. Barangkali pada pagi hari ini ada yang sakit atau gizi. Kira-kira untuk pagi hari ini siapa yang sakit? Neng Epi. Coba lagi. Cantik. Cantik. Coba lagi. Dora. Dora ya? Oke. Suciwati. Oke, Suciwati. Oke. Ada lagi atau yang di sini? Tidak ada. Cukup, sudah. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir. Bagi yang sakit kita doakan, semoga yang sakit pada hari ini semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semoga Allah berikan keberkahan dalam mencari ilmu dan manfaat apa yang kita cari pada hari ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, untuk materi pada hari ini yaitu kaitan dengan tema dengan kajian Quran surat Al-Fatihah ayat 29. Jadi kalau sebelumnya kita mengkaji tentang Quran surat Al-Fatihah ayat 1-6, temanya masih seperti ini, cuma kajian berbeda. Kalau kajian hari ini adalah kajian tentang Quran surat Al-Fatihah ayat 29. Temanya toleransi dan etika dalam pergaulan. Kalau di materi sebelumnya bahwa Quran surat Al-Fatihah ayat 1-6 menyampaikan bahwa di kelas itu kita diharuskan untuk toleransi antar umat beragama. Batasannya adalah tidak sampai pada tahap keyakinan. Kalau beda sosial kita harus toleransi dalam hal apapun, tapi batasannya adalah tidak boleh dalam hal keyakinan. Di Al-Quran dibatasi dalam hal toleransi ini. Batasannya adalah tidak boleh dalam hal yang sudah masuk pada tahap pokok, yaitu keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang di awal sampaikan bahwa turunnya Quran surat Al-Fatihah itu adalah ketika ada perjanjian kesepakatan mengajak dari kaum Quraisy kepada Muhammad untuk saling menyembah Tuhan masing-masing. Nah, Rasul mendapatkan jawaban turunnya surat Al-Fatihah. Nah, sekarang surat Al-Fatihah. Sebelum masuk pelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, satu, kita peserta didik dapat melapangkan, kita mudah-mudahan bisa melapangkan apa yang menjadi bahasan kita hari ini. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat. Jadi kita akan belajar mengkaji kandungan ayat Al-Quran pada tema ini. Kemudian ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku. Jadi setelah kita memahami, membaca, kemudian Bapak menjelaskan, kalian bisa menunjukkan perilaku toleransi dari kita berikutnya. Kemudian yang
lupa setelah menyimak bacaan kita diusahakan untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan makhraj dan mad. Ya, oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Sebelum kita masuk pada sesi kedua kata dulu sekalian, mari kita sama-sama baca Quran surat Al-Fatihah. Kalau yang ini yang haid siapa? Yang halangan? Oke, banyakkan ya. Nah, bagi yang tidak haid, kita baca sama-sama Quran surat ini. Kemudian yang haid hanya cukup mendengarkan, itu boleh dalam hati. Oke, enggak, misalnya kita baca. Tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa sadaqallahul alim. Nah, alhamdulillah sudah kita baca, mudah-mudahan semoga apa yang bacaan kita dari ayat ini setiap huruf bacaannya mendapatkan pahala 10 kebaikan. Nah, kita seperti itu. Dan sebelum masuk kajian perkata, Bapak akan menyampaikan dulu bagian dari termasuk kajian tajwidnya. Wa qulil haqqu, lil hukumnya mil faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarah biwasa'at murtafaqa. Itu sudah lancar bagian tentang hukum tadi. Baiklah, siswa-siswi masuk pada kajian materi terjemah terkata. Dari Quran surat Al-Fatihah 29, Bapak menampilkan 8 kosakata yang dituliskan. Pertama kata sya'a, artinya menghendaki. Sya'a menghendaki. Kemudian falyakun, biarlah dia kami. A'tadna, kami telah menyediakan. Kemudian ahata, mengepung. Sekali lagi, sya'a falyakun, biarlah dia kami. A'tadna, ahata, mengepung. Suradiquha, yastaghisu, kalmuhli, murtafaqa. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Ada gambaran dari perkata ini. Di sini ada kata menghendaki, menyediakan, mengepung, gejolak, kemudian minta minum, besi seperti besi berdiri dan tempat istirahat. Nah, gambarannya adalah lihat terjemah Quran surat Al-Fatihah ayat 29. Barangkali ada yang membacakan terjemahnya. Boleh, silakan siapa saja. Terjemahnya baca. Terjemahan surat Al-Fatihah ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim dan gelapnya mengepung mereka.
Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghangus. Itulah minuman yang paling buruk dan manusia yang paling buruk. Terima kasih. Saya mau membacakan terjemah ayat Quran surat Al-Kahfi ayat 2. Baiklah nampan WA belum? Baiklah, kita masuk pada kajian materi tentang sebelum awal masuk kandungan Bapak kita peta konsep Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 29 ini disampaikan karakteristik hamba Allah. Ini kata konsepnya ya. Di kata karakteristik hamba Allah mana dua tabiat dalam mengikuti ajaran kebenaran. Pertama, maksiat orangnya. Kedua, adanya taat. Tentunya dari kedua tabiat orang ini tentunya ada hal yang Allah sediakan. Pertama untuk maksiat pasti yang ditetapkan oleh Allah yaitu di neraka ada apa? Ada sih. Kemudian kalau yang surga. Ini dari karakteristik orang yang menerima kebenaran ada dua, ada yang maksiat, ada yang menolak dengan kemaksiatan, ada yang menerima dengan dekat. Kalau yang maksiat neraka dan siksa, kalau yang taat itu surga. Ini peta konsep dari Quran sampai 29. Isi kandungan. Isi kandungan surat Al-Kahfi 9. Isi kandungan ayat ini menegaskan kepada semua manusia. Ya, garis bawah ya, semua manusia. Kita bilang gini. Jadi kalau akal itu universal. Tidak ada satu orang muslim. Karena Al-Quran itu ditujukan untuk semua manusia menerima kebenaran dari Allah. Semua manusia termasuk kepada kaum musyrikin, bahasanya kan gini, termasuk pada kaum musyrikin yang anggap bahwa kebenaran yang disampaikan mereka berasal dari Allah. Di semua kebenaran tentunya bukan berasal dari Nabi yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang Allah SWT Nabi kemudian sampaikan pada kita lagi. Karena tentunya Rasulullah menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah yang berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kemudian mereka punya kewajiban untuk mengikutinya. Barang siapa yang beriman, maka keberuntungan dan manfaat dari keimanannya akan kembali kepadanya. Sebaliknya, ayat ini juga menerangkan kerugian dan kecelakaan akibat dari kekufuran. Itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka atau gejolak api yang mengepung mereka dan tidak bisa keluar. Kemudian di neraka diberi minum dengan air atau cairan yang mendidih atau minyak yang keruh dan mendidih. Jadi sudah jelas di sini dalam Al-Fatihah kita bahwa kalau orang yang menerima kebenaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang terimanya. Kemudian orang yang musyrik atau kufur atau tidak menerima kebenaran Allah, maka dia akan pada neraka yang sangat pedih, tempat yang paling jelek, yang paling buruk, kemudian makan minuman yang paling buruk, yang paling jelek, yang tidak ada di dunia. Jadi kalau hari ini tidak ada siksaan untuk minum cairan timah atau besi, paling kejam itu di neraka. Kalau sekarang punya yang paling kejam bisa kita tebak, paling hukum langsung, hukum tembak, paling kejam. Ternyata di neraka bukan itu sekejam-kejamnya. Di dunia tidak lebih kejam lagi siksaan yang ada di neraka. Tidak pernah terdengar hukuman negara di negara manapun ketika menghukum orang yang bersalah minum minyak mendidih tidak, atau menghukum dengan cairan besi mendidih tidak. Paling minimal tembak mati, hukum gantung atau hukum penggangan. Cuma itu. Jadi kalau seperti itu sakitnya berapa kali? Kalau minum air yang mendidih atau misalkan minyak mendidih berapa kali sakit? Kalau misalkan dipotong, beres. Potong beres. Tembak beres. Kalau ini lebih kejam daripada tembak yang lain. Nah ini.
Baik, kembali penyampaiannya. Sudah. Boleh siapa yang mau bertanya? Mana lagi silakan. Silakan untuk mulai presentasi dari kelompok. Maka silakan maju ke depan. Kalau kita dulu atau siapa dulu silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Setelah kami mengamati lingkungan di sekitar kami dalam kegiatan beribadah masih terlihat aktif. Dikarenakan terdapat pondok pesantren, jadi masyarakat terbawa untuk mengikuti kegiatan beribadah. Dikarenakan lingkungannya terkesan islami, jadi kegiatan maksiat jarang terlihat secara jelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari hasil diskusi mengenai tentang mencerminkan perilaku surat Al-Kahfi ayat 29. Di lingkungan rumah banyak yang maksiat seperti pergaulan bebas. Banyak di sekitar saya yang hamil di luar nikah. Banyak anak-anak sekarang yang berani membantah orang tua. Ada pula di lingkungan sekolah. Banyaknya yang berangkat dari rumah ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Jadi perilaku yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita masih banyak orang yang bermaksiat atau kurang paham terhadap agama. Namun tidak sedikit juga orang-orang taat pada agama. Nah, kita sebagai pelajar harus bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bisa menjauhi perilaku maksiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kita. Ternyata yaitu tentang mencerminkan perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, yaitu di zaman sekarang banyak orang yang lebih memilih untuk berperilaku maksiat dibandingkan dengan orang yang taat. Misalnya yang sudah banyak kita lihat yaitu seperti di saat waktunya sholat dia lebih memilih main HP daripada melaksanakan sholat. Dan contoh lain yaitu di saat kita waktunya untuk mencari ilmu atau sekolah, malah kita untuk memilih main HP atau main yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa memberikan hal yang positif pada kita
silakan mengamati di lingkungan sekitar kalian, di tempat tinggal, tempat lingkungan sekolah, lingkungan tempat main Anda. Ternyata Anda bisa mulai mengamati hal yang memang berkaitan dengan Quran Al-Kahfi ayat 29 ini. Dan hingga dapat dicari kesimpulan bahwa setiap lingkungan yang kalian tempati berbeda posisinya. Ada yang memang porsinya adalah lebih banyak menyikapi ini, orang yang beriman dan taat. Ada yang memang dibaikkan karena suatu lingkungan yang kurang baik, kita menyikapi porsi ini. Banyak tidak kita. Kita seperti apa maksudnya? Bagi orang yang kita punya kebenaran sampaikan oleh para ulama bahwa sampaikan kita tidak bisa merubah perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, khusus Al-Quran surah Al-Fatihah 29. Kaitan dengan toleransi beragama, ternyata dalam hal kebaikan atau menuju kebaikan tidak ada paksaan. Cuma kita hanya mengingatkan saja, bukan berarti memaksa. Ya, jadi dalam berbuat kebaikan atau mengajak tidak ada paksaan. Mengajak bukan kita mengharuskan untuk memaksa, tidak boleh. Karena apa kebaikan dalam hal kebaikan bukan apa yang berbeda agama, kita harus saling menghormati satu sama lain. Itu kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, terakhir sebelum selesai pembelajaran, Bapak akan kasih soal, ya, soal yang harus dikerjakan setelah tadi kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, juga pengamatan dari lingkungan kalian. Maka Bapak tugaskan hari ini untuk menjawab 5 soal yang harus dikerjakan. Siswa sekalian yang hari pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran Quran surat Al-Fatihah 29. Kemudian kita melaksanakan lembar kerja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita amati hari ini, mudah-mudahan jadi motivasi kita. Ternyata dalam kehidupan kita tidak bisa semena-mena. Kita akan terus dibayani oleh 2 tempat yang Allah sediakan. Kaitan dengan tema toleransi, tentunya dalam kehidupan kita tidak boleh memaksakan kehendak orang sesuai dengan kehendak kita, meskipun dalam kebenaran. Artinya ketika kita mengajak dalam kebenaran tidak ada unsur paksaan. Karena apalagi dalam beda agama tidak boleh kita memaksakan kehendak kita pada orang lain atau dalam sesuai dengan kehendak kita. Tetap kita toleransi dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial, tentunya ada batasan sendiri, yaitu tidak boleh dalam hal keyakinan. Nah, untuk itu mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran yang lebih buat kita dan bermanfaat buat kita ke depan. Oke, terima kasih siswa sekalian yang hari ini sudah kami hadir untuk pembelajaran Bapak. Mudah-mudahan manfaat apa yang Bapak sampaikan. Kali ini juga mohon maaf bila ada kesalahan yang Bapak lontarkan, karena Bapak luar biasa yang tentunya tidak luput dari salah. Baiklah, untuk menutup acara, untuk menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan menutup pembacaan dengan baca doa, yaitu kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.